Jadi yang anak Allah itu bukan cuma Yesus. Kemarin di video kemarin kita sudah bahas juga istilah anak Allah itu adalah ciptaan Allah ya. Di dalam Alkitab juga disebut anak Allah adalah orang-orang yang diberi kuasa, orang-orang yang taat kepada Allah disebut anak-anak Allah. Jadi murid-muridnya Yesus atau pengikut-pengikutnya Yesus hubungannya dengan Yesus adalah saudara tertua, murid-muridnya adalah adik-adiknya. Ini tertulis dalam Roma 8 ayat 29. Nah, sekarang saya mau tanya sama pendeta-pendeta yang ngajar Trinitas itu. Punya iman enggak kamu jadi adiknya Yesus? Punya iman enggak? Enggak mungkin. Wong Yesusmu Yesus Allah yang maha kuasa. Kita kan manusia, enggak mungkin jadi seperti Allah yang maha kuasa. Itu imanmu. Tapi kalau saya kasih tahu seluruh dunia. Franz Donald Ignatius, adiknya Yesus, sangat beriman bisa jadi sama seperti Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen. Ketemu lagi dengan saya pada pagi hari ini. Kita akan ada satu pembahasan ya, sesuai dengan judul konten yang saya bawa, karena materi ini akan disampaikan oleh salah satu praktisi Kristen dan para netizen sudah pasti kenal ya. Nanti di sini ada Bang Franz Donald untuk menyampaikan satu materi ya terkait siapakah Yesus menurut para murid yang ada di dalam perjanjian baru dan bagaimana hubungan antara Bapa, Yesus dan para pengikutnya ya. Jadi ada dua topik di dalam satu konten yang nanti akan dijelaskan secara rinci dari praktisi Kristen yang mungkin bercorak Unitarian, dan beliau adalah Bang Franz Donald ya. Oke, kita akan naikkan dulu Bang Franz Donald. Oke, kita sambut dulu Bang Frans Donald. Selamat pagi Bang Frans Donald, gimana kabar hari ini? Halo, selamat pagi semuanya. Shalom, salam sejahtera ya. Kabarnya baik, semangat, dan masih tetap Oke, menjadi saudaranya Yesus. oke mantap. Ya oke, pada pagi hari ini Bang Frans Donald ingin menyampaikan satu materi ya terkait siapakah Yesus menurut para murid yang ada di dalam perjanjian baru. Itu yang pertama ya. Materi pertama, terus yang kedua itu adalah bagaimana hubungan Bapa, Yesus dan juga para pengikutnya ya. Iya, Terus kalau kita kembali ke materi ke poin yang pertama ya, siapakah Yesus menurut eh, para murid yang ada di dalam perjanjian baru? Kenapa Bang Frans itu mengangkat topik ini gitu loh? Sebelum nanti disampaikan, kenapa kok bisa mengangkat satu topik seperti ini, Bang Frans Donald? Silakan. oh iya, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi topik ini penting karena ada dua hal ya. Saya menjawabnya dari dua hal penting. Bahwa hari ini pemahaman orang tentang siapa Yesus itu kan macam-macam ya. Dari teman-teman para pengajar, guru-guru Trinitas sendiri memahami Yesus juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah, ya itu diwakili oleh orang-orang dari gereja Reform. Di Indonesia ada dengkotnya yaitu seperti Stephen Tong, kemudian Esra Soru, ya dan kawan-kawannya termasuk Deki Gadas, Muri Wali Matalu, yaitu memahami bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Nah, kemudian ada juga orang yang memahami bahwa Yesus adalah firman logosnya Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu diwakili oleh orang-orang seperti Romo Daniel Biantoro dari Gereja Ortodok, juga Bambang Nursena dan kawan-kawannya termasuk Gracia Pelo ya. Dan juga Trinitas Trinitas versi lainnya. Nah, sehingga eh, ke- kenyataan bahwa di Indonesia ini masih banyak sekali orang yang kebingungan ya dan masih terpengaruh oleh ajaran-ajaran itu, maka perlu kiranya kita untuk terus memberikan pewartaan ya, Bang Valen, pewartaan sebuah Hmm. ya mau dibilang pengajaran juga boleh, tapi terus terang saya bukan guru, jadi mengajar itu kan tugasnya guru, saya bukan guru, saya hanya pewarta ya, pemberita saja. Nah, jadi saya pikir ini perlu, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah secara biblical kontekstual. Ya. Jadi secara Alkitab saya akan langsung bacakan ayatnya ya, karena kalau kita bicara Alkitab ya harus ada ayatnya. Di dalam 2
Korintus ya, surat Korintus ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaah di Korintus. Pasal yang ke-11 ayat 4. Saya akan bacakan. Ini peringatannya Rasul Paulus ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil, Injil ini kabar baik. Atau kabar baik yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi secara alkitabiah di zaman Paulus masih hidup, Paulus itu hidup beberapa puluh tahun setelah Yesus. Setelah Yesus mati, Paulus masih hidup beberapa tahun. Nah, Paulus sendiri memberitahu sudah di zaman itu bahwa hati-hati dan sabar ya, Mas Bro, Mbak Sis, sabar. Jika suatu saat ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan. Ya. Nah, jadi sudah diberitahu kita semua. Seluruh dunia, saya katakan seluruh dunia karena Bible atau Alkitab ini, kitab perjanjian baru sudah diterjemahkan ke dalam segala bahasa manusia di muka bumi ini. Jadi seluruh dunia sudah diberitahu bahwa akan ada Yesus yang lain. Lainnya dari mana? Lain daripada yang diberitakan para rasul. Ya, nah sekarang kita akan melihat apa atau bagaimana Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Begitu, Bang Valen, sebagai pengantar. Menjawab pertanyaan Bang Valen yang tadi. Ya, jadi apa yang dijawab sama Bang Frans Donald terkait dengan pertanyaan saya supaya orang-orang Kristen ini mengerti gitu loh. Siapa Yesus yang benar gitu. Jadi nanti kan di luar sana kan ada Yesus versinya pendeta A, pendeta B, pendeta C ya. Jadi di sini Bang Frans ini mau menjelaskan ini loh Yesus yang benar ini yang apa yang ada dalam perjanjian baru gitu. Bukan menurut pendeta A, pendeta B lah maksudnya mungkin gitu. Ya, oke. Mungkin sekarang siapa sih Yesus itu menurut perjanjian baru ya yang diketahui oleh para murid itu seperti apa Bang Frans Donald? Mungkin bisa disampaikan narasinya. Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-3. Nanti teman-teman buka sendiri Alkitabnya ya, sahabat-sahabat yang memperhatikan acara ini, dibuka sendiri Alkitabnya. Jadi jangan asal percaya apa yang saya ungkapkan, tapi baca sendiri dengan mata kepalanya sendiri ya. Buka surat Kisah Para Rasul. Ya, jadi kan kita temanya siapakah Yesus menurut para rasul. Tadi di 1 Korintus, Rasul Paulus mengatakan ada Yesus yang lain dari yang kita beritakan. Sekarang kita lihat Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan lain-lainnya ini, Yakobus dan sebagainya. Ini Yesus yang bagaimana? Kita lihat di Kisah Para Rasul. Kalau mau tahu Yesusnya Stephen Tong, tanya sama Stephen Tong. Mau tahu Yesus versi Nursena, tanya Bambang Nursena. Mau tahu Yesus versi Deki Ngades, tanya sama Deki Ngades. Kalau mau tahu Yesus menurut para rasul, buka kitab Kisah Para Rasul. Ini jelas ya. Mau tahu Yesus menurut gereja Katolik, tanya sama Romo-Romo Katolik. Yesus menurut orang Filipina ya, di orang Filipina kan banyak Yesus juga ya. Orang namanya Yesus bin Santos, Yesus ini, Yesus. Tanya sama orang Filipina. Kalau mau tahu Yesus yang Alkitabiah, yang sesuai ajaran para rasul, buka Kisah Para Rasul. Pasal 3 ayat 13. Saya akan bacakan ya pelan-pelan. Allah Abraham maksudnya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Nah, jadi menurut para rasul, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13, Yesus adalah hambanya Allah.
Ya, jadi yang ngomong bukan congor cocotnya Frans Donald Bebek, bukan ya. Tetapi kisah para rasul. Rasul sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah hambanya Allah. Allah yang mana? Di sini sudah jelas. Allahnya Abraham. Allahnya Ishak. Allahnya Yakub. Ya, saya bacakan dalam versi yang bahasa Inggris. Kisah 13, 13 verse 13. Kisah 3 ayat 13. The God of Abraham. Ya, jadi the God of Abraham, Isaac, and Jacob. The God of our fathers. Ya, the God of our fathers. Ya, jadi Allahnya nenek moyang kita. Has glorified his servant Jesus. Memuliakan servant itu hambanya, yaitu Yesus. Jadi jelas, Yesus menurut para rasul adalah hambanya Allah. Tidak ada di kisah para rasul mengatakan, Yesus yang kami beritakan adalah Yesus. Yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Nggak ada. Kalau mau tahu ajaran seperti itu, adanya di gereja Roma Katolik. Pastor-pastor Katolik lah yang mengajarkan. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Bukan ajaran para rasul di Alkitab. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Kita ke pasal berikutnya. Tadi di pasal 3, sekarang kita ke pasal 4. Ayat yang 27. Ini khotbah ya, khotbahnya Petrus. Tadi yang kisah 3 ayat 13 itu khotbahnya Rasul Petrus. Jadi Petrus mengkhotbahkan kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen di abad pertama, bahwa Yesus adalah hambanya Allah. Allah yang mana, Mas Bro? Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Inilah yang di Perjanjian Lama disebut sebagai Yod He Vav He atau YHWH, Hashem, sang nama. Yang juga disapa sebagai Bapa. Dalam kitab Yesaya dikatakan Yahweh atau Yehova itulah Bapa. Oke, kita ke pasal 4 ayat 27. Sekarang ini tentang doanya jemaat. Kisah para rasul. Sekali lagi, sahabat-sahabatku, saya tekankan di sini. Yang saya sampaikan adalah pernyataan para rasul sendiri. Bukan pernyataan Frans Donald, bukan pernyataan Bang Valen, bukan pernyataan Romo ini, Romo itu, pastor ini, pastor itu, pendeta ini, pendeta itu. Bukan. Tapi menurut kisah para rasul. Oke. Pasal 4 ayat 27. Ini doanya jemaat. Ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Jadi ini jemaat berdoa ya. Dalam doanya, kalau teman-teman nanti bisa baca mulai dari ayat 23, perkataan-perkataan doa jemaat itu. Nah, di ayat 27 jemaat berkata bahwa Yesus hambamu, di sini adalah Allah ya, karena mereka berdoa kepada Allah. Hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Jadi jelas. Tadi di khotbahnya Petrus memperkenalkan Yesus sebagai hamba Allah. Dan di pasal 4 ayat 23 ini, ya 27 ini, jemaat-jemaat yang berdoa juga mempercayai hal yang sama. Bahwa Yesus adalah hambanya Allah. Yang diurapi oleh Allah. Jadi tidak ada jemaat berpikir bahwa Yesus, engkau adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Tidak ada pemikiran itu. Ya. Berikutnya kita ke ayat yang ke-30. Tadi 27, sekarang ayat 30. Masih di pasal yang sama, pasal 4. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus.
Tuh, sekali lagi ditekankan. Jadi jemaat-jemaat Kristen awal itu sangat yakin Yesus adalah hambanya Allah. Allah yang mana? God yang mana? Theos yang mana? Tadi di kisah 3 ayat 13 sudah diberitahu. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Yakub itu Israel ya. Allah nenek moyang kita. Jadi Allahnya nenek moyangnya bangsa Israel, bangsa Yahudi. Itu yang diberitakan. Dan Yesus adalah hambanya Allah. Jadi saya pikir ini cukup cukup very 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 clear. Yesus menurut para rasul sangat jelas sudah very clear. Kita bacanya di kisah para rasul. Kalau Anda mau tanya, Yesus menurut Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, tanya sama rektor STT Jakarta sana. Yesus menurut Gereja Reform, tanya sama Gereja Reform. Tapi kalau mau tahu Yesus menurut Alkitab atau Yesus menurut para rasul, baca ya di kisah para rasul. Ya. Jadi jangan nanyanya ke Frans Donal, jangan nanyanya ke orang-orang yang lain. Karena memang tadi di 2 Korintus 11 kita sudah diingatkan, sabar. Jika ada orang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan. Jadi Yesus yang diberitakan para rasul adalah Yesus yang adalah hamba Allah. Nah, Yesus yang lain ya berarti seperti Yesus adalah bagian dari Trinitas, Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia, Yesus adalah Yehova yang menjadi manusia. Itulah Yesus, Yesus yang lain. Itu aja apa poin pertama, Bang. Mungkin kita bisa masuk ke poin kedua kalau tidak ada pertanyaan. Saya tambahkan ya ayatnya ya. Halo? Iya Bang. Oke, nanti saya bertanya nih. Di poin pertama nanti saya bertanya nanti. Oke, siap, saya tambahin dulu. Di Matius pasal 12 ayat 18. Kemarin di pertemuan hari apa itu sama Bang Valen kita sudah sampaikan bahwa menurut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Yesus adalah utusan Allah atau Allah yang benar adalah Bapa. Sekarang kita lihat salah satu ayatnya ya di Matius pasal 12 ayatnya yang ke-18. Teman-teman buka sendiri Alkitabnya, saya akan bacakan di sini ya. Ayat 18. Kita mulai ayat 17 ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, ini di perikopnya kalau buka Alkitab ini Bible, di bawah ada catatan kakinya itu ada ayatnya yang sama yaitu di Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Nah, ini di Matius 12 ini ditulis di ayat 18. Begini katanya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku, roh itu kuasa, kuasaku ke atasnya. Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi yang tertulis di Yesaya dan dikutip ulang di Matius 12 ayat 18 ini adalah perkataan dari Hashem atau YHWH atau Yod-Heh-Vav-He sendiri. Jadi Yehova atau Yahweh sendiri berkata, lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Jadi Yesus oleh Allah Bapa atau oleh Yehova atau oleh Yahweh disebut sebagai hambaku. Ya, tadi menurut kisah para rasul kita sudah lihat, menurut para rasul Yesus adalah hambanya Allah. Allahnya siapa? Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di Injil Matius ini juga diberitakan hal yang sama. Allah sendiri, yaitu Yahweh sendiri mengatakan, Yesus adalah hambaku yang kupilih. Ya, jadi sama. Injil, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maupun kisah para rasul, dan surat Korintus, dan lain-lainnya di Perjanjian Baru, berbicara hal yang sama. Yesus adalah hambanya Allah. Begitu Bang Valen. Ya, oke, cukup menarik ya kalau saya simak ya.
Bang Frans Donald ini menarasikan bahwa Yesus menurut para murid itu adalah hambanya Tuhan. Dan ini mungkin kalau di cross check di Alkitab yang dipegang sama Bang Frans Donald mungkin selaras ya dengan Yesaya 53 kan ayat itu juga dikaitkan kan gitu. Jadi kalau mereka mau istilahnya orang-orang Kristen mau apa ya mau jujur dan mereka kan suka suka sekali Bang Frans mengutip Yesaya 53 sebagai nubuatan untuk Yesus kan. Dan di Yesaya 53 juga berbicara tentang hamba Tuhan kan gitu. Artinya kalau memang mereka mau jujur, ya mau nggak mau, Yesus itu ya memang hamba Tuhan kan seperti itu, Pak Frans Donald. Iya, Tetapi betul. ada yang lebih menarik ya, ketika di eranya para murid ini ya, tidak ada ajaran yang seperti ada di era sekarang kan dulu. Contoh Nah, begini, Yesus itu yang menurut para rasul adalah hamba Tuhan, terus habis itu di-upgrade Bang Frans Donald, di-upgrade jadi iya, hypostatic union. Di konsili-konsili itu kan Yesus di-upgrade itu. iya, Nah, betul itu sekali. bagaimana itu ya? Kok mereka bisa mengupgrade yang nggak pernah tertulis di dalam perjanjian baru kan gitu? Kan menurut para murid Yesus itu hamba Tuhan. Jangan kau beritakan Yesus yang lain. Apakah bisa dikatakan kalau Yesus hypostatic union ini Yesus yang lain, Bang Frans Donald? Iya, betul sekali. Sudah pasti ya. Hmm. Bukan apakah Hmm. bisa, sudah jelas. Jelas, las. Ceto, welo. Ya. Karena sebelum munculnya orang-orang yang menciptakan atau mengkonsepkan Yesus yang lain, peringatan sudah diberikan di dalam 2 Korintus 11 tadi ya, bahwa akan ada Yesus-Yesus yang lain. Nah, kemudian kalau kita dengar dari pernyataan Romo-Romo Katolik sendiri ya, saya punya rekaman tulisannya ini, Romo Bono Wiratmo ya. Ini Profesor Dr. Bono Wiratmo, Romo dan guru besar ya. Dia mengatakan bahwa rumusan konsili Nikea, Nikea itu tahun 325. Inilah yang menjadikan Yesus sebagai Allah anak. Yesus bukan Allah, tapi jalan menuju Allah. Daripada bahasa dogma, saya lebih memilih bahasa Alkitab. Ya, jadi Romo Bono ini salah satu Romo Katolik yang jujur, yang berani berkata jujur di depan seminar dihadirin ratusan orang. Ya, dan dicatat dan sempat ada di majalah dan juga saya sempat mencatat pernyataan itu. Nah, jadi Yesus dijadikan Allah atau God ya, Tuhan dalam makna God ya, bukan dalam makna Tuhan atau pemimpin. Dalam makna God, Yesus dijadikan pribadi kedua dari God. Ini memang disahkan oleh konsili-konsili itu. Salah satunya konsili Nikea. Kemudian juga Romo Tom Jacobs ini juga mengatakan ya, saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang benar, ya Bapa itu Allah. Yesus itu jalan menuju Allah. Nah, jadi Romo Tom Jacobs ini guru besar juga emeritus lulusan Roma. Salah satu Romo di Indonesia yang berani sangat tegas terang benderang menyatakan bahwa saya keberatan. Jadi dia tidak sepakat dengan keputusan Roma Katolik dengan doktrin Tritunggalnya itu. Karena dia tegas mengatakan bahwa Yesus adalah jalan menuju Allah. Tapi ada pernyataan yang menarik dari Romo Tom, saya ungkapkan sekalian ya, biar teman-teman, para netizen, sobat-sobat dimanapun berada bisa memahami demikian ya. Ini, jadi waktu itu seminar tahun 2007 di Semarang itu mulai pagi ya, dari pagi sampai sore ya. Nah, kemudian di penghujung acara hampir selesai itu kemudian ada audiens yang bertanya, terus Romo Tom bagaimana sikap Romo Tom? Romo Tom ini kan Anda kan Romo Katolik. Kok bisa nggak percaya Trinitas ini bagaimana? Romo Tom menjawabnya begini. Bagaimana pengalaman Romo Tom? Romo Tom bilang ini. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Dulu, sebelum tahun 1974, kehidupan saya tidaklah baik. Dan saat itu, sebelum 1974, saya yakin Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Tetapi setelah tahun 1974 sampai sekarang,
Sekarang itu maksudnya pada satu tahun 2007 ya, karena dia ngomongnya tahun 2007. Setelah tahun 1974 sampai sekarang, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus, tapi saya berdoa kepada Allah bersama-sama Yesus dengan dorongan Roh Kudus. Saya jauh lebih Kristiani sejak percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya. Itulah pengalaman hidup yang sempat disampaikan oleh almarhum Romo Tom Jacobs, ya, salah satu guru besar Katolik, penulis buku yang sangat terkenal. Kalau di kalangan Katolik Indonesia sangat, yang suka baca-baca buku Katolik pasti tahu buku-bukunya Romo Tom Jacobs, ya. Jadi dia sangat tegas mengatakan dia jauh lebih Kristiani sejak percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang jujur, baik di kalangan Katolik maupun dimanapun, yang betul-betul mempelajari sejarah perkembangan kekristenan sejak abad pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, pasti akan berpandangan sama. Bahwa, oh ternyata ketahuan, Yesus mulai disahkan jadi, atau dilantik, diangkat. Jadi bahasanya Bang Valen, upgrade. Iya, di-upgrade. Jadi Allah yang Maha Kuasa. Itu kan sejak pergulatannya mungkin sejak abad 2, abad Ji Samsu ya, tapi kemudian disahkannya tahun 325. Itu pun belum Trinitas. Tahun 325 itu belum Trinitas loh Bang Valen. Iya, iya. Itu Roh Kudus belum dijadikan Allah yang Maha Kuasa. Nanti di konsili berikutnya baru dijadikan Roh Kudus juga dijadikan sungguh-sungguh Allah, baru jadi Trinitas. Jadi kalau konsili itu bisa dibilang masih duinitas, baru duinitas. Jadi gini Bang Frans ya, jadi konsili-konsili sampai dari Nisea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon dan seterusnya, terlepas dari itu semua kan, artinya Trinitas ini memang benar-benar pemahaman manusia yang sepenuhnya mengandalkan tafsir. Apa bisa dibilang begitu? Bukan mengandalkan tafsir, tapi bidat. Bid'ah. Oh, bidat. Bid'ah. Oh. Bidat itu ya. Bidat itu atau bid'ah ya, cuma bidah. Orang bisa nyebutnya bidah, bid'ah, bidat sama aja. Ya, itu sebenarnya adalah ajaran yang baru yang menyimpang dari kitab suci. Jadi Trinitas itu ajaran baru yang menyimpang dari kitab suci. Tapi kurang ajarnya, guru-guru pengajar Trinitas sekarang memutarbalikkan kebenaran, mengatakan bahwa justru yang tidak percaya Trinitas itu bidat. Nah, ini kan kurang ajar. Jadi mereka ini seperti maling yang teriak maling. Mereka yang maling, tapi mereka menuduh orang lain yang nggak percaya Trinitas sebagai bidat. Mereka yang bidat. Jadi ajaran Trinitas itu jelas-jelas bidat. Artinya ajaran yang menyimpang atau ajaran baru yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Ya, maka kalau saya pernah buat video mengatakan gereja Katolik itu kan matanya gereja Katolik yang maha kudus, apostolik. Gereja Katolik itu kan semboyannya apostolik. Apostolik itu kan artinya dari kata apostol, rasuli. Ajarannya sesuai dengan ajaran para rasul. Klaimnya kan begitu. Gereja Roma Katolik mengklaim dirinya ajarannya sesuai ajaran para rasul. Faktanya tidak. Saya berani debat dengan semua pastor-pastor Katolik di seluruh dunia. Saja saya datangi Romo, ada Romo paroki di Jember, tak ajak, ayo kita diskusi tentang Trinitas Romo. Dia bilang, waduh, perbincangan yang sangat berat. Gak mau dia. Padahal hubungan sama saya baik, namanya Romo Aki ya. Ayo kita bicara tentang, kita dialog. Ada lagi yang lebih, satu lagi Romo yang lebih muda lagi malah gak, waduh itu bukan bagian saya. Gak bisa. Kenapa ya Bang Frans ya, mereka itu kalau diajak bicara Trinitas itu kayak gimana gitu loh ya? Ya karena mereka sudah tahu ini ajaran yang angel, sangat sulit, maka disebutnya misteri. Oh itu barang nggak ada, diada-adakan ya. Jadi barang nggak ada tapi diada-adain ya. Bingung juga, bener juga. Iya. Bang Valen kan di Surabaya, di kebun binatang Surabaya itu ada binatang, badannya harimau, macan, loreng-loreng gitu, tapi kepalanya hidungnya panjang. Nah, kemudian kita ceritakan ke orang-orang di kebun binatang Surabaya ada binatang
Hmm. Badannya harimau, loreng-loreng, Hmm. kepalanya Hmm. gajah, telinganya lebar, Hmm. hidungnya panjang. Hmm. Kita terus makan itu. Itu Hmm. membuktikan ya bisa. Akhirnya kita harus harus aneh. Iya, 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 iya. Karena nggak ada ini. Ini barang nggak Iya, ada. iya. Ya, Ya, jadi barang yang nggak ada terus dia dadain gitu. Itu pun di brainwash ribuan tahun Bang Frans ya. iya, Sampai ribuan tahun loh itu. Ya, oke, oke. ya, ribuan tahun, hampir Hmm. hampir 2000 tahun ya, Iya, 1800. ribuan tahun. Hmm. Dan yang Ngomongin jahatnya kan, barang yang nggak ada ya. Ya, gimana, gimana? dan jahatnya kan kebohongan itu, bidat Trinitas itu dipertahankan dengan kekerasan, ya, dipertahankan dengan yang pertama kebohongan dan juga dengan kekerasan. Jadi barang siapa yang di zaman-zaman abad kegelapan dulu yang nggak percaya Trinitas kan dibuang, kemudian di ekskomunikasi, bahkan ada yang sama dedengkotnya gereja Reform tuh siapa namanya? Siapa anunya gereja Reform tuh? Luther, Luther. John Calvin, bukan John Calvin. Oh, John Calvinnya. Di zaman John Calvin ada yang namanya Michael Servetus. Ya. Siapapun yang belajar sejarah gereja, sekolah-sekolah teologi, Hmm. harusnya tahu hal ini ya. Ada Hmm. namanya Michael Servetus itu tegas dia menolak Trinitas. Dan karena sikap Michael Servetus yang menolak Trinitas, maka atas otoritas kekuasaan John Calvin, Hmm. Michael Servetus dibunuh, dibakar hidup-hidup. Nah, itu sejarah kelam gereja. Jadi Hmm. rohnya sudah kelihatan. Rohnya pengajar Trinitas yang bernama John Calvin, yang sekarang jadi dewa-dewa pujaannya gereja Reform, gerejanya Hmm. Stephen Tong, gerejanya Budi Asali, gerejanya Gadad Deki, gerejanya Ezra Toru, gerejanya Muriwali Matalu, yaitu itu bapak gereja yang dibangga-banggakan yang namanya John Calvin itu Hmm. orang tidak percaya Trinitas dibakar hidup-hidup. Nah, ini fakta sekarang tidak bisa dibohongi. Zaman dulu orang bisa bisik-bisik tetangga, tapi zaman now sudah ada internet, sudah ada segala informasi terbuka, Iya, sudah iya. enggak. Jadi Servetus itu dibakar ya, karena nggak setuju sama Trinitas Bang Frans ya. Iya, dibakar hidup-hidup. Padahal itu dia apa ya istilahnya itu kalau kalau dia hidup di zaman sekarang mungkin dia lagi ngomong kita ini lagi ngomongin barang yang nggak ada gitu loh. Bagaimana cara kalian kok dia dadain ini barangnya nggak ada gitu. Nah mungkin seperti itu ya. Dan akhirnya oh ini orang harus dihilangkan kan gitu. Iya, iya betul. Hmm. Hmm. Kalau sekarang kan nggak bisa, Bang. Misalkan kita ngomong kayak gini, terus kita besok Oh nggak dibunuh atau bisa. nggak bisa, sudah terekam, Oh. sudah terputus di internet, sudah ya, kita orangnya dihilangkan pun rekaman-rekamannya sudah makin tersebar. Ya. Kayak zaman sekarang itu sudah lah, guru-guru mengajar Trinitas tuh jangan terus-terusan berhalusinasi, berhayal akan tiba-tiba Trinitas jadi benar nggak bakalan. Semakin Anda banyak nulis buku, semakin banyak bikin seminar, semakin banyak cocotnya ngoceh di internet tentang Trinitas, gereja-gereja, semakin kebongkar kepalsuannya. Di Indonesia ini kan mungkin sebenarnya sudah banyak ya, cuman yang vokal-vokal kan mungkin beberapa Bang Valen, saya dan sebagian orang. Tapi kalau kita buka di channel-channel YouTube di apa yang berbahasa Inggris ya di luar itu kan banyak sekali sudah yang membongkar apa kepalsuan Trinitas itu banyak sekali. Trinitas itu aslinya itu 3 Tuhan apa 1 Tuhan Bang Pran? Kalau menurut saya sih itu aslinya 3 Tuhan sih. Tuhannya jadi 3 malah gitu. Kan bapaknya Allah, anaknya Allah, Roh Kudusnya Allah. Kan pribadinya beda-beda kan. Tapi mereka nggak mau dibilang 3 Allah gitu. Iya, makanya mereka nyebutnya kan kan itu dari kata tres personae una substantia. Dari Katolik tres personae, 3 pribadi, 3 personal. Jadi jelas 3 pribadinya 3. Tapi substansinya 1, una itu kan uno 1. Jadi 1 substansi, 3 pribadi. Substansinya Allah yang Maha Kuasa, sama-sama Allah Maha Kuasa, pribadinya 3. Yesus Allah Maha Kuasa, Roh Kudus Allah Maha Kuasa, Bapa Allah Maha Kuasa, kan gitu. Jadi ya mereka tidak mau kalau dibilang 3, mereka bilang 3 tapi 1, 1 tapi 3. Jadi begitu. Karena tres personae una substansia. Jadi bukan cuma tres personae. Maka kalau cuma tres personae kita bisa katakan 3. Tapi ada kata una substansia ini.
Ini yang kemudian membuat mereka nggak mau disebut tiga tok til, nggak mau. Tiga tapi satu, gitu. Three in one. Nah, intinya three in one aja, kayak kopi ABC three in one. Onde-onde kan juga three in one. Ada apa namanya, Wijen. wijennya, ada ketannya, kemudian ada isinya, kadang diisi kacang hijau, kacang-kacang merah, atau jemblem ya. Jadi dulu teman saya pendeta, sekarang dia pendeta di Pasuruan. Dulu ketika dia sekitar tahun 90 berapa tuh debat dengan pendeta-pendeta Advent itu juga gitu. Jadi ketika di warung itu ada onde-onde itu gitu. Ini tak tuh gini loh, dia ngambil onde-onde beneran gitu, kayak onde-onde gitu. Jadi memang kayak gitu. Jadi doktrin onde-onde. Nggak ada ya, nggak ada ayatnya ya, nggak ada itunya ya. Oke, ada, menarik ya. Maka mereka melakukan eisegesis ya, atau apa namanya, upaya memasukkan ide. Jadi ada ide tentang Trinitas, Allah itu 3 pribadi. Baru kemudian mereka mencari-cari ayat, mencocok-cocokkan, mencomot-comot ayat yang dianggap bisa membenarkan ajaran. Itu yang selalu terjadi. Iya, iya. Kalau kita debat dengan Ezra, Gada, itu selalu nyarinya gayanya begitu. Mereka mencari ayat olah-olah membuktikan bahwa ini ayat ini mendukung Trinitas. Tapi kalau debatnya model Bambang Nusena lain lagi. Bambang Nusena tidak mau debat ayat. Gitu. Ya, oke. Kita lanjut ke poin yang kedua ya. Terus itu kan kita sudah tahu. Yang pertama kan kita sudah tahu siapa Yesus menurut para murid yang ada dalam PB. Terus yang kedua itu bagaimana nih hubungan antara Bapa, Yesus, dan para pengikut Yesus nih. Soalnya gini, Bang Frans, di luaran sana tahu sendiri kan. Banyak sekali gitu loh. Menarasikan hubungan Bapa, Yesus, dan para muridnya itu nggak sesuai Alkitab gitu loh. Iya. Nah di sini kan mumpung ada Bang Frans dari Unitarian ya. Oh bukan dari Unitarian, dari pengikut Yesus yang asli kan gitu. Itu bagaimana hubungan Bapa, Yesus, dan para pengikutnya itu yang benar menurut Yesus itu seperti apa Bang Frans? Mungkin bisa dinarasikan. Jadi di Alkitab itu kan memang kalau kita mau tahu hubungan Yesus dengan kita dan juga dengan Bapa, ya harus dengar dari kesaksiannya si Yesus sendiri. Kan yang benar kan begitu. Mau tahu bagaimana hubungan Bapa atau Allah dengan Yesus dan dengan kita. Maka di surat Roma 10 ayat 17, sebelum nanti ke perkataan Yesus ya, saya kutipkan dulu surat Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi imannya orang Kristen, kalau orang betul-betul mau jadi Kristen itu artinya kan pengikut Kristus, maka disebut Kristen. Imannya orang Kristen yang benar itu harus dengar dari firman Kristus, bukan dengar dari kesaksian yang spektakuler. Siapa namanya? Siapa yang mantan dukun sakti itu? Oh itu siapa itu pendeta itu sekarang? Iya pendeta siapa itu yang Dautoni? Ya Pak Dautoni. Aku jadi Kristen karena mendengar kesaksian Dautoni. Nah itu imannya tidak pas. Atau aku jadi Kristen karena mengalami mujizat. Itu juga kurang pas. Aku jadi Kristen. Aku beriman Kristen karena mendapat penglihatan. Itu juga kurang pas. Karena menurut surat Roma 10 ayat 17, iman yang benar harus timbulnya bukan dari melihat mujizat, dengar kesaksian pendeta A, pendeta B, mendengar ceramahnya Bung Karno, mendengar celotehnya Franz Donald, bukan. Tapi iman yang benar harus dengar dari firman Kristus. Bukan mendengar dari surat Petrus, mendengar dari surat Paulus, mendengar dari kata-katanya si A, si B, bukan. Apalagi dengar dari ceramahnya Stephen Tong, ceramahnya Esra Soru, ceramahnya Daniel Bianto, bukan ya, tapi harus dengar dari firman Kristus. Nah, jadi iman yang benar dengar dari firman Kristus. Nah, sekarang kita lihat
Bagaimana hubungan? Kalau kemarin di video yang beberapa hari yang lalu kita sudah dengar ya, ketika Kristus berbicara tentang Allah yang benar di Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Sudah jelas, very clear ya. Jadi kata-kata Yesus, satu-satunya yang benar Bapa. Kalau tanya sama sekolah teologi nanti lain lagi. Tapi kalau tanya sama Yesus, menurut Kristus, satu-satunya yang benar Bapa. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan Bapa itu yang oleh Yesus disapa sebagai Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Di Injil Yohanes dikatakan Yesus ketika di depan Maria Magdalena berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allah. Allahnya Yesus ini hubungannya dengan Yesus bagaimana? Ini digambarkan dalam Yohanes pasal 15. Ini bagus sekali dan sangat terang benderang. Pasal 15 ayat 1 sampai ayat 2. Saya akan bacakan ya. Ini perkataan kesaksian Yesus sendiri. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, jadi hubungan antara Yesus dengan Bapak, gambarkan Yesus itu pohon anggur. Allah Bapa apa? Pengusahanya, petaninya, bosnya. Jadi sangat berbeda hakikatnya. Pohon dengan yang nanam itu beda banget, Mas Bro. Ya, kemudian hubungannya Yesus dengan kita. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca ya. Ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi hubungan Yesus dengan kita itu seperti pohon dengan cabang-cabang. Ya, pohon anggur itu kan menjalar bercabang-cabang. Nah, ada cabang-cabang yang lain. Jadi Yesus dan kita ini sebenarnya hakikatnya sama persis. Nah, Bapa atau Allah itu adalah digambarkan sebagai pengusaha atau penanamnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam surat Roma pasal 9. Yesus sendiri Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah saudara kita. Ini penting sekali ya Bang Valen saya sampaikan karena ini ada hubungannya dengan iman Kristen. Hari ini banyak gini-gini. Hari ini banyak orang jadi Kristen, ngaku jadi Kristen, ngaku jadi pengikut Kristus. Tapi hidupnya tidak ada perubahan yang signifikan atau tidak punya iman untuk jadi seperti Kristus atau jadi seperti Yesus. Mengapa? Ya, karena Yesus yang ada di dalam pikiran mereka dan di dalam keyakinan bawah sadar mereka, Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Sehingga jika Anda berpikir bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia, Anda tidak mungkin pernah punya iman bisa jadi seperti Yesus. Padahal target menjadi Kristen, orang ikut Kristus, itulah jadi seperti Yesus. Nah, Yesus itu hubungan dengan kita apa? Ini penting. Roma 8 ayat 29. Saya bacakan ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi rupa kita pengikut-pengikut Yesus ini diharapkan menjadi sama seperti Yesus. Seperti gambaran Yesus. Supaya ia, anaknya itu, jadi Yesus disebut sebagai anaknya Bapa, anaknya Allah itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus menjadi yang kakak tertua kita. Ya, Yesus anak Allah di Injil di surat Yohanes juga dikatakan, keadaanmu belum nyata sekarang, tapi nanti kamu akan menjadi anak-anak Allah. Jadi yang anak Allah itu bukan cuma Yesus. Kemarin di video kemarin kita sudah bahas juga istilah anak Allah itu adalah ciptaan Allah ya.
Di dalam Alkitab juga disebut anak Allah adalah orang-orang yang diberi kuasa, orang-orang yang taat kepada Allah disebut anak-anak Allah. Jadi murid-muridnya Yesus atau pengikut-pengikutnya Yesus, hubungannya dengan Yesus adalah saudara tertua, murid-muridnya adalah adik-adiknya. Ini tertulis dalam Roma 8 ayat 29. Nah, sekarang saya mau tanya sama pendeta-pendeta yang ngajar Trinitas itu. Punya iman enggak kamu jadi adiknya Yesus? Punya iman enggak? Enggak mungkin. Wong Yesusmu Yesus Allah yang maha kuasa. Kita kan manusia. Enggak mungkin jadi seperti Allah yang maha kuasa. Itu imanmu. Tapi kalau saya kasih tahu seluruh dunia. Franz Donald Ignatius, adiknya Yesus, sangat beriman bisa jadi sama seperti Yesus. Kalau Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Franz Donald juga berkata, Allah Bapa yang Maha Kuasa berada di dalam setiap nafasku, di dalam setiap gerakan urat-uratku, di dalam setiap gerakan jantungku, benar-benar di dalam diriku. Kenapa? Karena aku adiknya Yesus. Imannya menjadi sangat kokoh. Kalau kita mengetahui dengan pas hubungan antara Bapak sebagai pengusaha, Yesus sebagai pokok anggur, dan kita ranting-ranting. Kita ini adiknya Yesus. Nah, saya tambahkan ayatnya. Ibrani 2 ayat 11. Tadi diingat-ingat ya teman-teman. Para netizen, sobat-sobat dimanapun berada. Roma 8 ayat 29 mengatakan. Yesus itu saudara tertua kita. Karena ini penting Bang Walen. Kadang saya ngomong, saya ini adiknya Yesus. Orang ngamuk. Wah, kurang ajar sekali. Kurang ajar ndasmu itu. Kamu yang nggak ngerti ya. Hubungan kita dengan Yesus ini kakak adik. Iya. Ibrani 2 ayat 12. Saya baca mulai ayat 11 ya. Perhatiin baik-baik. Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 12. Sebab ia yang menguduskan. Ini Yesus ya. Kurang jelas bisa baca mulai ayat 10 nanti. Yang disebut sebagai ia yang menguduskannya adalah Yesus. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Yesus dan murid-muridnya dan pengikut-pengikut berasal dari satu. Jadi Yesus berasal dari Bapa, murid-muridnya juga berasal dari Bapa. Ya. Koma, titik koma. Itulah sebabnya ia di sini Yesus ya, tidak malu menyebut mereka saudara. Ayat 12 katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Jadi menurut Yesus, pengikut-pengikutnya adalah saudara-saudaranya. Adik-adiknya Yesus. Di mana ayatnya? Ibrani 2 ayat 11 sampai 12. Menurut Paulus, Yesus adalah saudara tertua atau yang sulung dari adik-adiknya. Di mana ayatnya? Roma 8 ayat 29. Jadi sekali lagi bukan menurut Franz Donald ya. Saya hanya mewartakan kembali, menyampaikan kembali apa yang Yesus katakan. Apa yang juga dikatakan oleh para rasul. Nah, jadi intinya poin kedua ini Bang Valen menjadi penting adalah ini di iman. Konsekuensi dari keyakinan Anda itu berefek kepada iman Anda. Anda tidak akan pernah menjadi Kristen yang beneran, yang yakin bahwa saya bisa jadi seperti Yesus. Tidak akan. Jika Anda masih keracunan doktrin Trinitas. Karena di dalam ajaran doktrin Trinitas sangat diyakinkan atau dihipnotiskan terus-menerus dalam pikiran kita maupun masuk ke alam bawah sadar kita bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Dan siapapun yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia, tidak mungkin punya iman, aku akan jadi seperti Allah yang maha kuasa yang jelma jadi manusia. Nggak mungkin. Tapi kalau kita paham bahwa Yesus ternyata adalah hamba Allah, kita juga hamba Allah. Yesus adalah anak Allah, kita juga anak Allah. Yesus terbentuk dari 4 unsur alam, tanah, air, udara, api. Yang kemudian menjadi 7 unsur, tulang, sumsum, otot, kulit, daging,
rambut, darah. Kita juga sama. Badannya Yesus terbentuk dari bumi yang sama, dari tanah yang sama dengan kita. Kulitnya Yesus terbentuk dari bumi, dari udara, dari air yang sama dengan saudara beneran. Jadi kalau kita ngomong Yesus saudara saya itu harus bisa dijelaskan yang jelas. Dan kita bisa buktikan. Darahnya Yesus juga merah dari unsur bumi yang sama-sama seperti saya. Yesus disebut anak Allah. Alkitab juga menyebut orang-orang sebagai anak-anak Allah. Nah, cuman kan pendeta-pendeta Trinitas bisa membatasi. Oh, yang anak Allah itu ya cuman Yesus. Kalau lainnya anak angkat. Weh, kan begitu. Padahal Alkitab tidak pernah berkata kamu anak angkat. Tapi adalah anak-anak Allah. Artinya ciptaan-ciptaan Allah yang disayangi oleh Allah. Di poin kedua pentingnya di situ ya, Bang Valen. Bahwa Kristen yang betul-betul taat kepada Alkitab, yang bisa menempatkan Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan memposisikan Yesus pada posisinya yang pas, yaitu sebagai hamba Allah. Maka pasti bisa beriman pas juga seperti kata-kata Yesus. Yesus itu mendoakan, jadi 2000 tahun yang lalu ya, dicatat dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus loh berdoa buat kita semua supaya kamu bisa memiliki kesadaran Bapa di dalam kamu. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Saya sekarang mau tanya sama Daniel Biantoro, Bambang Nursena, Deki Gadas, Esra Soru, Gracia Pelo, Stephen Tong, Budi Asali, Muriwari Matalu, dan siapapun pendeta-pendeta pengajar Trinitas. Saya mau tanya, doanya Yesus ini terkabul enggak dalam diri Anda? Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus mendoakan supaya Yesus menjadi satu dengan kita. Bapa juga menjadi satu dengan kita. Bapa di dalam kita, kita di dalam Bapa. Terkabul enggak? Pasti nggak berani jawab mereka. Karena bagi mereka konsepnya yang satu dengan Bapa itu cuma Yesus. Kita tidak. Maka siapa namanya? Siapa yang suka bilang Wak Labu itu siapa Wak Labu itu? Rudi Yohanes ya. Rudi Yohanes, ya Rudi Yohanes bang. Rudi Yohanes kalau mendengarkan ini juga, dia pernah bilang waktu debat sama saya, Yesus tuh Tuhan di dalam Yesus. Mana ada Tuhan di dalam manusia? Yesus tuh Allah, karena di dalamnya ada Allah. Mana ada Allah? Dia nyebutnya Tuhan. Mana ada Tuhan di dalam manusia? Begitu kan. Nah, dia tidak membaca Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 bahwa Bapa itu bisa di dalam manusia. Juga di dalam 1 Yohanes 4. Saya bacakan aja ayatnya biar sekalian ya, Bang Valen ya. 1 Yohanes 4. Jadi buat orang-orang yang masih berpikir bahwa Allah Bapa tidak bisa berada di dalam kita, baca baik-baik ayat ini. Ini yang ngomong bukan Franz Donald, saya hanya menyampaikan. Mulai ayat 4. Kamu berasal dari Allah. 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama. Bukan Injil Yohanes ini ya, surat Yohanes. Surat Yohanes yang pertama, pasal 4. Kita akan baca di ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Allah di mana? Di dalam kita. Bukan Allah di dalam Yesus tok. Bukan. Tapi dikatakan Allah di dalam kita. Ya, jadi buat orang-orang yang masih berpikir Allah tidak bisa berada di dalam kita. Karena yang bisa berada di dalam Allah itu cuma Yesus. Baca ayat ini. Berikutnya. Ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia. Dan dia di dalam Allah. Jadi Allah itu di dalam orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak artinya utusan, ciptaan yang dikasihi. Ciptaan yang betul-betul dekat dengan Allah. Sebagai tambahan, mumpung ingat. Istilah anak ini kan menjelaskan hubungan kedekatan. Orang yang dekat dengan Bung Karno disebut anak-anak Bung Karno. Meskipun secara lahiriah dia bukan anak kandung ya. Anak ideologi bisa juga. Nah, kalau di Injil Yesus berkata, kalau orang yang suka bohong dikatakan, iblislah bapakmu. Jadi
Jadi anak-anak setan itu bukan berarti setan berhubungan seks atau setan dari dalam setan keluar anak melahirkan, bukan. Tapi siapa saja yang taat kepada iblis atau suka bohong disebut anak-anak iblis. Siapa saja yang taat kepada Allah disebut anak-anak Allah. Jadi istilah anak ini orang-orang yang taat. Oke, kita lanjut ke ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau Bang Valen tuh bisa tiba-tiba jalan di Surabaya, ada kelihatan orang susah, tiba-tiba kepengen nolong. Lu itu kok bisa? Kok bisa tiba-tiba kepengen nolong? Itu karena ada Allah di dalam Bang Valen. Sebenarnya gampang sih. Ketika kita bisa melakukan hal-hal yang baik, orang mau Kristen maupun bukan Kristen, beragama maupun tidak beragama. Ketika tiba-tiba dalam hatinya ada dorongan berbuat baik. Itu loh bukti. Ada Allah di dalam orang itu. Jadi bukan cuma Yesus yang di dalamnya ada Allah. Semua makhluk yang bisa melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, itu ada Allah di dalamnya. Cuman pendeta-pendeta Trinitas kan sering membatasi. Oh, kita ini jauh, kita ini sangat berdosa, kita hanya ulat, kita tidak mungkin jadi seperti Yesus. Nanti jadi seperti Yesus kalau sudah mati. Jadi teman-teman bisa melihat ya efeknya. Efek dari orang kalau pengenalan tentang Allahnya tidak pas. Yesus kan bilang satu-satunya Allah yang benar Bapa. Tapi Trinitas mengatakan Allah yang benar itu ya juga Yesus, juga Roh Kudus. Hati-hati loh. Kayaknya ajaran itu hebat. Sepertinya Anda begitu memuliakan, mengupgrade Yesus, kayaknya hebat. Tapi sebenarnya Anda sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan setan. Yaitu membuat diri Anda tidak beriman. Tidak yakin bisa jadi seperti Yesus. Inilah dosa besar yang dilakukan Trinitas itu bukan cuma konsep. Jadi akibat dari Trinitas itu bukan cuma konsep, ide, gagasan, bukan. Tapi efeknya besar. Hari ini berapa banyak orang yang tidak yakin bisa jadi seperti Yesus. Saya yakin 99% gereja-gereja yang mengajarkan Trinitas tidak mungkin jemaatnya yakin saya bisa jadi seperti Yesus. Gak mungkin yakin. Saya bisa merasakan Bapa di dalam saya dan saya di dalam Bapa. Sebab Yesus sudah mendoakan sebagaimana tercatat dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus loh berdoa buat kita supaya kita bisa memiliki kesadaran Bapa di dalam kita. Yesus loh yang berdoa, bukan main-main. Yang mendoakan ini bukan Daud Tony, bukan pendeta Gilbert, bukan. Yesus berdoa supaya Bapa di dalam kita. Anda merasakan enggak? Hai pendeta-pendeta pengajar Trinitas. Anda ngerasain enggak? Bapa di dalam diri kita. Saya ngerasain. Saya adiknya Yesus. Franz Donald, gombal mukio, gombal amuh pendosa bejat. Bisa diubah, bisa merasakan betapa nyatanya Bapa di dalam diri saya. Beneran. Yesus ngomong, Yesus tuh kakak kita itu sungguhan, Mas Bro. Sungguhan. Bukan teori. Bukan konsep. Bukan ide gagasan yang bagus. Bukan. Yesus berkata bahwa murid-murid atau pengikutnya itu adalah saudara-saudaranya. Itu beneran. Yesus berkata, Bapa adalah satu-satunya yang benar. Itu sungguhan. Bukan sebuah bahan sekolah teologi, sebuah bahan kajian. Bukan. Maka ini ngefek ke hidup kita. Kira-kira begitu, Bang Valen. Iya, oke ya, mantap ya. Kita sudah dengar bagaimana narasi yang disampaikan oleh Bang Franz Donald ya. Nah, ini sebagai opini yang terakhir, menurut Bang Franz Donald ya, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh para praktisi Trinitas ini ya, sebagai closing statement
Mungkin Bang Fronas ada satu nasihat buat mereka ya sebagai closing statement ya. Silakan Bang Frans. Langkah yang harus dilakukan cuma satu, yaitu metanoia. Kalau di bahasa Indonesia kan bertobat. Meta itu berubah. Noia, pikiran. Jadi bertobat itu artinya berubah pikiran. Ubahlah pikiranmu yang sesat selama ini. Itu yang harus dilakukan. Bertobat. Jadi sudah tidak perlu lagi debat. Debat itu hanya mempertebal ego Anda. Debat itu kan kepengen menang. Ikut Yesus itu bukan kepengen menang. Anda harus meninggalkan semuanya. Semua pendeta-pendeta yang membanggakan jabatannya. Aku ini bergelar pendeta, sarjana teologi, S2, S3, master teologi, MTH, terus apa lagi, doktor. Anda pasti jadinya Kristen palsu. Saya katakan, hai semua pendeta-pendeta pengajar Trinitas yang masih membanggakan gelar-gelar sekolah teologi, Anda pasti Kristen palsu. Karena Kristen yang asli bukan melekatkan kebanggaan diri, tapi justru meninggalkan. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi murid jikalau ia tidak meninggalkan segala sesuatu. Orang tua, anak, suami, istri, artinya meninggalkan, melepaskan dari kemelekatan pikiran ya, kebanggaan-kebanggaan, terus meninggalkan jabatan. Anda enggak, aku jadi Kristen malah bawa baju pendeta. Jadi Kristen malah bawa gelar sarjana teologi. Palsu semua itu. Semua Kristen yang bawa-bawa gelar jadinya Kristen palsu. Kristen yang asli justru melepaskan. Ajaran Yesus itu sama persis dengan ajaran Buddha. Ajaran pelepasan. Lepaskan semua ego kita. Lepaskan semuanya. Anda kan tidak. Malah ditambah-tambahi terus. Nah, jadi langkahnya, satu kata tadi, metanoia. Bertobat. Berubahlah pikiran. Selama ini pikirannya adalah Yesus adalah pribadi kedua dari Allah. Rubahlah itu. Tinggalkan pikiran sampah itu. Karena itu bukan ajaran Alkitab. Selama ini Anda berkeyakinan dalam pikiran Anda. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Sadarlah, menurut 2 Korintus 11, itu adalah Yesus yang lain. Yang berbeda dengan yang diajarkan kitab suci. Yesus yang Alkitabiat adalah hamba Allah. Yesus hamba Allah. Kita hamba Allah. Lu sama. Maka tadi di Yohanes 15. Hubungan Bapa, Yesus dan kita. Hubungan Yesus dan kita ini kakak adik. Saudara. Bapak pengusaha. Very clear. Sangat jelas. Alkitab ini terlalu jelas bagi orang-orang yang jujur. Terlalu terang benderang. Ya sudah. Langkahnya yaitu tadi. Nggak perlu lagi debat. Nggak. Yang perlu sudah bertobat atau metanoia. Jadi bertobat, kalau dengar kata bahasa Indonesia, bertobat mungkin kadang bingung loh. Aku bertobat harus bagaimana? Kalau di bahasa Yunani kan gampang. Metanoia, artinya berubah pikiran. Ya, karena tindakan-tindakan kita ini kan tergantung pikiran kita. Kalau Anda berpikir bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa terus-menerus, Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Kelakuan Anda, perbuatan dan tindak tanduk Anda pasti berpengaruh. Tidak mungkin Anda percaya bisa jadi seperti Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Saya tidak mungkin jadi seperti Allah yang Maha Kuasa. Tidak mungkin. Tapi ketika pikiran Anda berubah, kebuka. Loh, ternyata Yesus dan aku adalah kakak adik. Yes! Yesus bisa, aku juga bisa. Yesus diberi kuasa oleh Allah. Aku juga diberi kuasa. Kita ini sebenarnya diberi kuasa semua. Cuman beda-beda kan. Yesus diberi kuasa membuat mujizat. Yesus disalib. Petrus disalibnya lebih ngeri dari Yesus disalib terbalik. Murid-murid Yesus, kisah para rasul juga menceritakan banyak murid-murid Yesus mengalami hal-hal yang lebih wow dari Yesus. Di Injil, sebagai tambahan lagi, tidak apa-apa ya, Bang Valen saya tambahkan ya, mumpung ingat ya. Iya, lanjut. Jadi, Yesus pernah berkata bahwa seorang murid tidak sama dengan gurunya. Tetapi kalau sudah tamat pelajaran, akan menjadi sama dengan guru.
Dan bahkan dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Itu kata-kata Yesus. Anda beriman nggak? Hai guru-guru pengajar Trinitas. Yesus bilang, murid Yesus kalau sudah tamat akan jadi sama dengan Yesus. Bahkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Hari ini kan orang bilang, wah kita nggak mungkin jadi seperti Yesus. Jangan menyamakan diri kita dengan Yesus. Yesus itu terlalu besar. Ya, itu kan imanmu yang sesat. Sedangkan iman yang dikatakan Yesus, kita bisa melakukan pekerjaan lebih besar dari dilakukan Yesus. Dan itu dibuktikan Paulus. Yesus ketika pertama menginjil itu hanya sekitar orang-orang di daerah Israel dan di luar Israel dekat-dekat situ. Tapi Paulus ketika memberitakan Injil sampai ke Asia dan ke seluruh dunia. Apa yang dilakukan Paulus dalam hal konteks pemberitaan Injil lebih besar dari yang dilakukan Yesus. Ya, dan sekarang kalau kita memberitakan Yesus lewat internet ini juga Yesus nggak bisa menceritakan sekali ngomong bisa ditonton orang di Amerika, di Singapura, di Australia dan mana. Kita bisa memberitakan Injil langsung didengarkan orang seluruh. Kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Sebagaimana kata-kata Yesus. Jadi efeknya di situ Bang Valen. Jadi pengikut Yesus ini kita bangga. Benar-benar aku bisa jadi seperti Yesus, bahkan bisa kalau diberi kuasa oleh Allah Bapa, aku bisa melakukan pekerjaan, bisa diizinkan melakukan pekerjaan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Apakah itu karena usahaku? Bukan. Yesus bilang, Yohanes 5, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kita juga akan berkata gitu. Aku Frans Donald tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Jangankan ngomong, ngoceh, memberitakan Injil. Nafas saja lo bukan punyaku kok. Bagaimana aku bisa memberitakan Injil atas kuasaku? Enggak. Jadi semuanya atas izin dan kuasa dari Bapa. Tapi masalahnya kita beriman enggak? Saya beriman, saya diberi kuasa oleh Allah untuk memberitakan Injil. Bahkan kalau diizinkan, bisa lebih besar daripada yang dilakukan Yesus. Itu janji Yesus. Jadi janji-janji Yesus itu tidak akan tergenapi kepada orang-orang yang pikirannya belum metanoia dari doktrin Trinitas, belum bertobat, belum berubah pikiran dari doktrin Trinitas. Masih di pikiran terus, Yesus pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga, Bapa pribadi pertama. Pikirannya di situ terus. Nggak berubah nggak hidup Anda. Nggak bakal yakin, nggak bakal ngerasain seperti saya. Apa benar-benar di dalam diri saya. Ketika saya melakukan, di Alkitab dikasih tahu ya, kita nggak boleh cerita-cerita kalau melakukan hal-hal baik ya. Tapi saya akan sampaikan sedikit. Saya bisa melakukan, saya tidak akan sebutkan, tapi saya tidak akan sebutkan perbuatan apa, tapi saya bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang setelah saya lakukan, saya kok bisa begitu? Saya sering kaget-kaget itu Bang. Kok saya bisa begitu? Saya bisa begitu? Saya bisa begitu? Saya bisa menemui orang-orang yang oleh orang-orang dianggap sampah masyarakat, orang-orang yang tidak mungkin datangi orang. Saya bisa datang dan bisa karib dengan mereka. Dan ketika setelah saya melakukan itu, saya kok saya bisa begitu? Nah itu loh. Itu bukti nyata ada Bapa di dalam diri saya. Di dalam diri seorang Frans Donald yang bekas penjahat, mantan apa namanya gombal amoh, gombal mukio ini bisa ada Bapa di dalam diri saya. Terasa. Jadi bukan cuma ngomong firman, tapi terasa. Hidup itu harus terasa beneran. Allah di dalam diri saya itu beneran, beneran. Nah, artinya doa Yesus yang tercatat di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 tadi tergenapi dalam diri saya. Jadi hidup firman itu hidup. Yesus 2000 tahun yang lalu berdoa supaya murid-muridnya bisa merasakan bahwa Allah di dalam diri. Saya ngerasain beneran. Mengagetkan dan wow, amazing. Beneran Bapak di dalam kita itu sungguh bukan konsep yang cuma ada di sekolah teologi, cuma ada di khotbah hari Minggu. Bukan. Jadi gini, saya kasih ilustrasi gampang ya. Kalau kita mau jadi murid atau mahasiswa di satu universitas, misalkan di Universitas UNER, Airlangga, Surabaya ya. Itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, caranya bagaimana? Ya ikuti aja syaratnya. Daftar, bayar uang ini, bayar uang itu, ikuti aturan. Otomatis pasti jadi murid atau jadi mahasiswanya Erlangga.
Pasti, nggak usah mikir, nggak usah lagi berdoa semoga aku jadi mahasiswa, nggak perlu. Ikuti aja alurnya, pasti jadi. Atau Anda mau ngurus SIM atau ngurus KTP, ada persyaratannya kan? Ngurus SIM, ujian, harus ada fotokopi KTP, ini itu, bayar sekian. Ikuti aja alurnya. Pasti SIM itu keluar. Jadi Anda nggak usah berdoa. Ya Pak Polisi, tolong semoga SIM saya jadi ya. Semoga Pak Polisi. Nggak perlu. Ikuti alurnya. Begitupun dengan menjadi pengikut Kristus. Di Alkitab, di dalam 4 Injil itu sudah jelas. Syarat-syarat mengikuti Kristus. Lakukan aja. Lakukan aja. Maka janji-janji yang Yesus berikan itu pasti tergenap. Nah, hari ini kan enggak. Mau jangankan ngelakuin. Lah wong Yesusnya aja sudah salah. Allahnya salah. Konsep Allahnya salah. Jadi Anda mau jadi mahasiswa UNER, daftarnya ke UGM, ya salah. Ya. Anda mau ngurus SIM, ngurusnya ke kelurahan, ya salah jalur. Nah, orang-orang yang ikut-ikut doktrin Trinitas tuh kayak gitu. Jadi nyimpang, nggak nyampe-nyampe. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun jadi Kristen nggak ketemu-ketemu Bapa. Katanya Yesus jalan menuju Bapa. Aku ikut Bapa 20 tahun nggak ketemu-ketemu. Mana? Oh nanti kalau sudah mati ketemu. Gila Lundro. Ya begitu Bang Valen. Jadi statement terakhirnya jawabannya malah jadi panjang. Pertanyaan Bang Valen di statement terakhir bahwa apa yang harus dilakukan adalah bertobat. Bapak-bapak pengajar Trinitas, wis balah, bertobat, bertobat. Anda tidak bertobat sekarang, toh nanti pengikut-pengikutnya lama-lama tahu kalau Trinitas itu ya bohong-bohongan. Ini sudah zaman now. Ya. Mungkin generasi yang tua, yang egonya sudah kadung tebel, masih tidak ikhlas, tidak rela melepaskan Trinitas. Tapi anak-anak muda, anak-anak yang sekarang masih kecil, pasti akan meninggalkan. Buku-buku pengajar Trinitas itu yang dulunya dipuja-puja, itu akan ada waktunya dianggap, walah, ini semuanya sampah-sampah peradaban. Bidat. Oke, ada lagi Bang Valen? Ya, mungkin saya rasa sudah cukup karena udah lebih dari 1 jam. Mungkin Bang Frans juga ada kesibukan lain. Ya, mungkin bisa dilanjut di lain waktu Bang Frans ya. Jadi ya, kalau bisa, pada hari ini cukup menarik. Gimana Bang? Kalau bisa ya, tapi ini kan keinginan kita. Kalau Tuhan mengizinkan, setiap minggu kita bahas khusus lah soal Trinitas kayak gini ya. Iya oke, siap. Oke. Karena ternyata kan memang masih ada aja gitu yang bisa mempertahankan. Kayak kemarin di video yang kemarin itu yang saya share juga kan di channel saya, masih ada orang yang pendapatnya konyol-konyol gitu loh, yang mengatakan justru Allah. Aduh, kasihan. Jadi makanya saya pikir edukasi itu harus terus menerus ya, kita harus tetap sabar. Bagaimana dikatakan sabar kalau ada yang memberitakan Yesus yang lain. Nah, kita ini kan dalam rangka meluruskan kembali, memberitahu yang sebenar-benarnya. Kita harus terus-menerus, mungkin continue. Jadi tidak cukup sekali 2 kali, terus saja. Seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, atau 2 minggu sekali. Khusus membuat pembahasan ini, Bang Valen. Tentang, intinya kita menginspirasi orang-orang meninggalkan dan bertobat dari Trinitas, itu aja. Ya, oke, mantap ya. Terima kasih banyak loh Bang Valen ya. Ya, oke. Salam buat semuanya. Ya, oke, baik para netizen. Sudah lebih dari 1 jam kita sudah mendengar bagaimana narasi yang disampaikan oleh Bang Frans Donald terkait membahas siapa Yesus menurut para murid yang ada di dalam New Testament dan juga bagaimana hubungan antara Bapa, Yesus dan para pengikutnya yang sesuai baik di dalam Old Testament dan juga di dalam New Testament. Dan kita tahu ya, semua ini diajarkan sebagai konteks edukasi karena banyak di luar sana itu masih para praktisi Kristen masih berkutat di dalam doktrin yang mungkin bisa dikatakan banyak sekali tafsir, banyak sekali doktrin-doktrin yang tidak pernah ada tertulis, namun itu semua diada-adakan. Nah,
Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Frans Donald dan juga para netizen. Akhir kata dari saya ucapkan salam satu Tuhan. Selamat siang semuanya dan Baroka Siem.